Untuk topik kali ini, kita akan fokus ke penggunaan tes data di dalam CSV. Lalu tes data dalam CSV itu akan kita pakai di dalam JMeter kita. Nah, seperti biasa akan menggunakan salah satu endpoint di Faker API yang tersedia, sama seperti video sebelumnya. Di sini akan ada satu post activities. Jadi kalau kita execute, ya dia akan kasih respon seperti ini kurang lebih. Jadi kita coba untuk bikin dulu HTTP request-nya di JMeter. Jadi ini ada test plan. Terus kita buat HTTP header manager-nya. Buat satu thread group terlebih dahulu. Lalu di dalamnya nanti ada HTTP header HTTP request. Di dalam sini kita buat listener-nya, results-nya. Lalu di dalam HTTP request-nya kita tambahkan HTTP header manager, lalu cookie manager, cache manager. Nah, sebelumnya tiga header, cookie, dan cache manager ini sebelumnya di video sebelumnya berada satu level di dalam HTTP request, tapi untuk yang kali ini kita buat di dalam HTTP request. Jadi untuk mengindikasikan bahwasannya ini adalah satu kesatuan. Jadi dalam HTTP request ini ada manajer-manajer lain yang harus diperhatikan untuk dieksekusi. Oke, kita mulai dari thread group ya, satu aja sudah cukup. Lalu di test plan kita buat satu global variable di mana ini adalah base URL Faker API. Oke, kita copy and paste base URL-nya dia. Untuk selanjutnya kita ke HTTP request. Di HTTP request ini tentu saja protokolnya adalah HTTPS sesuai yang tertulis di sini. Lalu endpoint-nya ini post sini. Server name atau IP name itu ada di sini tadi yang kita bikin. Oke. Setelah itu header manager. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita set. Kurang lebih seperti itu headernya. Lalu kita save. Setelah kita melakukan save, lalu di cookie manager seperti biasa, kalau saya clear cookies in each iteration, lalu cache manager saya juga clear cache in each iteration. Berikutnya di HTTP request, karena di sini ada payload yang harus kita kirim, kita coba copy and paste payloadnya, lalu kita letakkan di body data. Di sini copy and paste, kurang lebih seperti ini. Ini dengan cara seperti ini sebenarnya sudah selesai kita membuat HTTP request untuk endpoint ini. Jadi kalau kita hit, oke, selesai, kita lihat hasilnya. Ya, aman, hasilnya 200 oke. Ini request yang dikirim. Oke, persis seperti yang kita tulis di payload tadi. Lalu ini responsnya. Oke, responsnya seperti ini, kurang lebih sama seperti yang didokumentasikan di Swagger. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana kalau kita mau membuat atau input dynamically untuk value-value yang ada di sini. Nah, kita bisa menggunakan CSV. Jadi isi value yang di sini tuh bisa dinamis, jadi tidak statik seperti ini aja. Nah, kita mulai dengan persiapan pembuatan CSV-nya. Okay. Nah, di bagian header saya di sini buat ada test number dan test type. Ini tidak mandatory. Kalau mau diikuti juga boleh, kalau tidak juga nggak masalah. Lalu berikutnya itu adalah headernya, namingnya harus sama seperti yang ada di sini, ID, title, due date, and completed.
lebih baik dibikin sama saja, case sensitive, jadi tidak bingung ketika mau mapping data dan value-nya. Jadi saya bikin yang sama. Lalu berikutnya ada test description, ini juga tambahan aja dari saya, ini cuma tujuan saya, jadi saya tahu row ini dia mau kirim data apa gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya ID saya isi satu, title 1, do that, lalu completed true. Nah, kita kembali ke JMeter. Kita coba hit sekali. Oke. Kalau kita lihat di sini, request yang dikirim itu sesuai dengan apa yang saya set di payload. Oke, payloadnya yang tadi di dalam HTTP request. Yang ini dikirim. Nah, sekarang saya mau kirim, tapi bukan yang dari sini. Saya mau yang tertulis di dalam CSV. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah, di dalam HTTP request ini harus tambah satu listener. Mohon maaf, maksud saya config element, yaitu CSV dataset config, kita tambahkan. Nah, di dalam sini nanti kita tentukan file name-nya di mana. Penulisan file name-nya ini harus disesuaikan seperti di root directory project-nya ya. Cara penulisan seperti apa? Kalau misalkan sebelumnya ada folder, ya berarti harus ditulis sesuai dengan namanya. Kebetulan posisi CSV saya itu berada satu level di file JMX-nya, jadi saya cukup tulis data.csv seperti ini saja. Lalu berikutnya ignore first line-nya true. Oke, karena first line itu header, jadi kita nggak perlu. Terus delimiternya koma, betul, karena ini CSV ya, koma separated value, allow quoted data true, recycle on end of file juga true, lalu stop thread on end of file bisa true bisa false, but let's put it true first. Terus sharing mode itu jadi satu config ini mau di share ke semua thread atau current thread group aja atau current thread, itu juga terserah, itu subjektif sesuai kebutuhan. File encoding UTF-8. Okay. Kalau udah selesai, kita kembali ke HTTP request. Nah, yang di sini ID itu kita ganti dengan variabel $ID. Nah, dari mana variabel $ID ini? Variabel $ID ini adalah sesuai yang tertulis di sini headernya. Jadi makanya tadi saya bilang lebih baik yang header di sini penulisannya disamakan saja seperti yang ada di sini. Jadi kalau kita udah mau isi variabel di sini, berarti title-nya ini kan di dalam quote ya, berarti cukup hapus isinya, bikin variabel terus title, terus juga sama di sini do that. Lalu yang berikutnya juga sama completed. Nah, kita coba bandingkan, kalau tadi kan kita hardcode value-nya dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba run sekali. Ada yang error. Oke, sebentar kita cek dulu datanya. Datanya itu dia mengikuti seperti apa yang ditulis di sini. Jadi ID 1, title 1, due date-nya juga itu, completed-nya true. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, itu dia hard-coded. Nah, ini saya rasa ini error dikarenakan yang bagian completed-nya harusnya true boolean, huruf kecil ya kalau dilihat di sini. Tapi di sini dia true-nya huruf besar. Terus kita lihat response datanya. Oke. Completed-nya is an invalid start of a value. Jadi tidak boleh menggunakan true huruf besar. Coba kita fix. Oke, di CSV-nya udah saya fix. Kita coba jalankan kembali di JMeter. Nah, ini aman. Ya, aman, completed true. Di sini juga request-nya true, betul. Nah, jadi kalau kita mau melakukan uji sampling performance test, di saat yang bersamaan kita juga mau coba
setiap iteration itu berbeda data yang di input, kita bisa menggunakan CSV dibandingkan kita harus hardcode di sini bikin berbagai macam request yang ada. Jadi kalau misalnya mau banyak data, tinggal tambah row baru aja ya. Title ID-nya 2, terus saya tulis title 2, terus di sini ini copy paste aja deh. Ini false. Oke. Ini saya bedakan aja, ini jadi 2023. Oke. Jadi harapannya karena di sini ada 2 data, harusnya nanti ngehitnya 2 kali karena dia ngehit 2 data ini. Kita coba hit. Oke, number of usersnya coba kita jadikan 2 ya. Request pertama ID 1, request kedua ID 2. Okay. Jadi kalau misalkan kita buat jumlah usernya 10, berarti nanti dia iterate. Berarti ada dua data yang ID 1, 2 data yang ID 2. Total 10. Okay. Ini ID 1, ID 2. ID 1, ID 2. Pokoknya dia bolak-balik datanya, dia loop di data yang ditulis yang ada di CSV ini. Nah, terus juga mengikuti dengan settingan jumlah of threads atau users yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuat performance test di JMeter tapi menggunakan test data yang sudah ditulis di dalam CSV. Nah, jadi nanti kita bermain datanya cukup di CSV aja ketika di JMeternya sudah selesai, seperti itu kurang lebih. Jadi selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.